Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Septiawan izin mempresentasikan bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Indikator 4.1 yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Indikator 4.1.1 yaitu gambaran umum di Dukcapil Kabupaten Bandung. Menurut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi dinas daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dalam pemerintah Kabupaten Bandung, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berupaya untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun 5 misi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangkitkan daya saing masyarakat melalui dukungan penuh pada petani, pelaku usaha mikro dan kecil serta penyedia jasa. Yang kedua, menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas merata untuk seluruh masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal. Yang keempat, melaksanakan pemerintah melalui birokrasi yang profesional berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan melalui keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, kilometer 17, Soreang. Kode posnya 40912 dan saat ini dipimpin oleh Dr. Andes Haji Yudi Abdurrahman, MSI. Indikator 4.1.2 yaitu susunan organisasi dan tata kerja. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kepala dinas, yang kedua sekretariat, membawakan. Yang pertama subbagian umum dan kepegawaian, yang kedua subbagian keuangan. Yang ketiga bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang membawakan seksi identitas penduduk, seksi pendatang penduduk, dan seksi pencatatan penduduk. Yang keempat bidang pelayanan pencatatan sipil membawakan yaitu yang pertama seksi perkawinan dan perceraian, seksi kelahiran, yang ketiga seksi perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian. Yang kelima bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan membawakan yaitu yang pertama seksi informasi administrasi kependudukan, seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan, dan seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, dan informasi komunikasi. Yang keenam, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan membawakan yang pertama ada seksi kerjasama, yang kedua seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, dan yang ketiga seksi inovasi pelayanan. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi dinas daerah, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar berikut. Ini gambar struktur organisasinya. Selanjutnya yaitu indikator 4.1.3. Ya,
yaitu tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kepala Dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan pembantuan di bidang pelayanan kedudukan, pendudukan, dan administrasi catatan sipil. B. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 117 ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, perumusan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang ketiga, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat. Yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum, dan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan. B. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, sekretariat menyelenggarakan fungsi yaitu satu, penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Yang kedua, penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. Yang ketiga, penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi dinas. Yang keempat, penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumah tanggaan. Yang kelima, penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan tata laksanaan serta hubungan masyarakat. Yang keenam, penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang ketujuh, penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. Yang kedelapan, penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksana tugas dinas. Yang kesembilan, penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksana tugas dinas, pelaksanaan tugas dinas. Yang kesepuluh, penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas. Yang ke-11, pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Yang ke-12, evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Yang ke-13, pelaksanaan tugas ke dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir, pelaksanaan koordinasi atau kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga, atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Yang ketiga, terdapat bidang pendaftaran penduduk, yaitu memiliki tugas pokok. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, tindak datang penduduk, pengawasan, dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. Bidang pendaftaran penduduk mempunyai fungsi yaitu yang satu, penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan, dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. Saya lanjutkan, penetapan penyusunan rencana dan program pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk,
pindah datang penduduk, dan pengawasan dan penyidikan pendaftaran penduduk. Yang kedua, penetapan kebijakan pendaftaran penduduk. Yang ketiga, penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. Yang keempat, penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan pelayanan identitas penduduk. Yang kelima, penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan pindah datang penduduk. Yang keenam, penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. Yang ketujuh, penetapan rumusan kebijakan dan pengendalian pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. Yang kedelapan, penetapan penyusunan kebutuhan belangko atau formulir pendaftaran penduduk. Yang kesembilan, penetapan upaya pemecahan permasalahan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Yang ke-10, penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran penduduk. Yang ke-11, penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran penduduk. Yang ke-12, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan tugas fungsinya. Bidang tugas dan fungsinya. Yang ke-13, pelaksanaan koordinasi atau kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga, atau pihak ketiga di bidang pendaftaran penduduk. Yang keempat, ada bidang pencatatan sipil, yaitu mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengawasan, dan penyidikan dokumen pencatatan sipil. Dan juga memiliki fungsi yaitu yang pertama, penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan atau pengakuan akta anak, kelahiran, kematian, pengawasan, dan penyidikan dokumen pencatatan sipil. Yang kedua, penetapan kebijakan pencatatan sipil. Yang ketiga, penetapan rumusan kebijakan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan atau pengakuan anak, kelahiran, kematian, pengawasan, dan penyidikan dokumen pencatatan sipil. Yang keempat, penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan atau pengakuan anak. Yang kelima, penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi pencatatan kelahiran dan kematian. Yang keenam, penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil. Yang ketujuh, penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan atau pengakuan anak, kelahiran, kematian, pengawasan, dan penyidikan dokumen pencatatan sipil. Yang kedelapan, pencatatan pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencatatan sipil. Yang kesembilan, penetapan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan pencatatan sipil. Yang ke-10, penetapan penyusunan kebutuhan formulir atau belangko dokumen pencatatan sipil. Yang ke-11, penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pencatatan sipil. Yang ke-12, penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pencatatan sipil. Yang ke-13, pelaksanaan tugas dinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Yang ke-14, pelaksanaan koordinasi atau kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga, atau pihak ketiga di bidang pelayanan administrasi pencatatan sipil. Yang kelima, ada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yaitu memiliki tugas pokok yaitu
memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan, dan komunikasi data. Dan juga memiliki fungsi yaitu yang pertama, penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan, dan komunikasi data. Yang kedua, penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Yang ketiga, penetapan rumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan, dan komunikasi data. Yang keempat, penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan, dan penyajian data kependudukan. Yang kelima, penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan, teknologi informasi kependudukan. Yang keenam, penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan, jaringan, dan komunikasi data pendudukan. Yang ketujuh, penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan jaringan dan komunikasi data. Yang kedelapan yaitu penetapan upaya pemecahan permasalahan di bidang informasi administrasi kependudukan. Yang kesembilan, penetapan pelaksanaan, perencanaan, dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana informasi administrasi kependudukan. Yang kesepuluh, penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Yang ke-11, penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Yang ke-11, penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Yang ke-12, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang fungsi dan bidang tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir, pelaksanaan koordinasi atau kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga, atau pihak ketiga di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Yang keenam yaitu bidang pendayagunaan data dan informasi. Yaitu memiliki tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pendayagunaan data dan informasi yang meliputi perkembangan kependudukan, penyelesaian pendidikan kependudukan, perencanaan kependudukan, dan komunikasi informasi dan edukasi. Dan juga memiliki fungsi yaitu penetapan penyusunan rencana. Yang pertama, penetapan penyusunan rencana dan program kerja pendayagunaan data dan informasi yang meliputi perkembangan pendudukan, penyelesaian kebijakan kependudukan, perencanaan kependudukan, dan komunikasi informasi dan edukasi. Yang kedua, ada penetapan rumusan kebijakan pendayagunaan data dan informasi yang meliputi perkembangan kependudukan, penyelesaian kebijakan kependudukan, perencanaan kependudukan, dan komunikasi informasi dan edukasi. Yang ketiga, ada penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan perkembangan kependudukan. Yang keempat, ada penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan penyelesaian kebijakan kependudukan. Yang kelima, ada penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan perencanaan, komunikasi informasi dan edukasi kependudukan. Yang keenam, ada penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pendayagunaan data dan informasi yang meliputi perkembangan kependudukan, penyelesaian kebijakan kependudukan, perencanaan kependudukan, dan komunikasi informasi dan edukasi. Yang ketujuh, ada penetapan upaya penyelesaian permasalahan di bidang pendayagunaan data dan informasi. Yang kedelapan, ada penetapan penyusunan profil perkembangan pendudukan. Yang kesembilan, penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pendayagunaan data dan informasi. Yang ke-10, pendayagunaan data dan informasi. Yang ke-11,
pendayagunaan kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir ke-12, pelaksanaan koordinasi atau kerjasama dengan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga, atau pihak ketiga di bidang pendayagunaan data dan informasi. Indikator 4.1.4, yaitu tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2018 tentang perubahan rencana strategis atau Renstra perangkat daerah lingkup Kabupaten Bandung tahun 2016 sampai 2021 ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2018. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan. Tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama, mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua, meningkatnya kualitas dan kapabilitas internal. Dan yang kedua memiliki sasaran yaitu meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dan meningkatnya tata kelola pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang ketiga, memiliki indikator kerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Yang kedua, cakupan penerbitan atau kepemilikan kartu keluarga. Yang ketiga, cakupan penerbitan atau kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Yang keempat, cakupan penerbitan atau kepemilikan akta kelahiran usia 0 sampai 17 tahun. Cakupan penerbitan atau kepemilikan akta kematian. F. Nilai akuntabilitas kinerja instansi di Dukcapil. Dan yang terakhir, presentasi BMD atau aset dalam kondisi baik. Indikator 4.2, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, saya akan menguraikan data hasil penelitian yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap informan untuk mengetahui implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu dengan aplikasi Sakedap dari perspektif Agile Governance. Para informan tersebut yaitu Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dan warga masyarakat yang pernah menggunakan aplikasi Sakedap untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan. Data penelitian yang dikumpulkan akan dibahas dengan menggunakan indikator Agile Government yang dikemukakan oleh Luna, Clinton, dan Muara, yaitu Good Knowledge Governance, Business Driven, Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach, dan Simple Design and Continuous Refinement. Uraian hasil penelitian dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Indikator 4.2.1 yaitu indikator Good Knowledge Governance. Menurut Luna, Clinton, dan Muara dalam Indrayani tahun 2022, halaman 21, Good Knowledge Governance yaitu tingkat tata kelola harus disesuaikan dengan konteks organisasi dan kondisi tertentu dengan mempertimbangkan kendala yang dialami masing-masing organisasi. Untuk mengetahui implementasi aplikasi Sakedap, sistem pelayanan kependudukan terpadu dalam pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk di Kabupaten Bandung dari perspektif Agile Governance dengan indikator Good Knowledge Governance, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung yaitu Bapak Ahmad Kosasi SIPMSI dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada tata kelola administrasi kependudukan sebelum menggunakan aplikasi Sakedap. Mengenai tata kelola administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung sebelum menggunakan aplikasi Sakedap, Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung mengungkapkan,
Sebelum adanya aplikasi Sakedap, pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Bandung dilaksanakan secara online atau tatap muka langsung antara masyarakat dengan petugas. Jadi warga datang membawa berkas dan kemudian diproses. Karena pelayanan dilakukan secara langsung, mohon ya yang datang jumlahnya sangat banyak. Maka konsekuensinya warga harus menunggu sesuai dengan nomor antrian. Yang kedua ada tata kelola administrasi pemerintahan secara online dengan aplikasi Sakedap. Berkaitan dengan tata kelola administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung, sebelum menggunakan aplikasi Sakedap, Sekretaris Dinas Dikdukcapil Kabupaten Bandung mengungkapkan, sejak adanya aplikasi Sakedap pada tahun 2021, pelayanan administrasi kependudukan atau Anbinduk dilakukan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinas Dukcapil. Mereka cukup mendownload atau mengunduh aplikasi Sakedap di Google Play Store atau di website Dukcapil Kabupaten Bandung. Kemudian memilih jenis layanan yang akan diproses dan kemudian mengupload atau mengunggah berkas. Dalam layanan aplikasi Sakedap terdapat submenu tracking proses untuk mengetahui proses yang sedang diajukan sampai selesai. Dokumen yang diminta kemudian kami kirim via pos untuk KTP dan KIA. Sedangkan dokumen lain seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian kita kirim berupa file PDF melalui email yang selanjutnya bisa dicetak sendiri oleh warga. Dari aspek tata kelola pemerintahan, dengan adanya aplikasi Sakedap, birokrasi pemerintahan menjadi lebih ringkas karena aplikasi Sakedap memangkas alur birokrasi yang dulunya berkas diperiksa satu persatu dan warga harus datang ke kantor layanan Dukcapil. Dengan aplikasi Sakedap, semua proses itu cukup dilakukan dengan mengupload atau mengunggah dokumen yang sebelumnya telah di-scan oleh pemohon. Jadi ringkasnya, aplikasi Sakedap memangkas birokrasi. Yang ketiga ada dampak pengelolaan administrasi kependudukan dengan menggunakan aplikasi Sakedap. Poin terakhir dari indikator Goods in House Governance yaitu dampak pengelolaan administrasi kependudukan dengan menggunakan aplikasi Sakedap. Tentang hal ini, Sekretaris Dinas menjelaskan, dari aspek kependudukan, warga masyarakat Kabupaten Bandung cukup tersebar di beberapa wilayah yang sebagian lokasinya cukup jauh dari kantor Disdukcapil. Dengan adanya aplikasi Sakedap, warga masyarakat menjadi lebih mudah mengurus dokumen kependudukan. Dengan demikian, mereka juga menjadi lebih mudah mendapatkan berbagai akses layanan lain. Maksudnya, dengan adanya kemudahan warga mendapatkan layanan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, maka akan memudahkan mendapatkan layanan lain mempersyaratkan adanya KTP elektronik tersebut. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu dari perspektif Agile Governance pada indikator Goods in House Governance, maka dapat diketahui bahwa aplikasi Sakedap telah mengubah sistem pelayanan administrasi kependudukan yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau offline menjadi pelayanan secara online berbasis teknologi informasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung dengan nomor 470-861-Disdukcapil perihal pelayanan dokumen kependudukan melalui aplikasi Sakedap yang ditunjukkan kepada para camat Kabupaten Bandung. Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa dengan adanya aplikasi Sakedap, pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah dan lebih ringkas, sehingga pada akhirnya dapat memangkas alur birokrasi. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan kependudukan terpadu dari perspektif agile governance dengan indikator good enough governance telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu ada indikator 4.2.2 yaitu indikator business driven. Menurut Lona Crenson dan Muara dalam Indrayani tahun 2022 halaman 21, business driven yaitu organisasi dalam merumuskan sebuah kebijakan harus didasarkan pada kondisi sebuah daerah. Untuk mengetahui gambaran mengenai indikator business driven pada prinsip agile governance, peneliti menanyakan hal tersebut kepada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan penggunaan aplikasi Sekedap ditinjau dari kondisi ekonomi masyarakat. Berkaitan pertimbangan digunakannya aplikasi Sekedap untuk pelayanan kependudukan di Kabupaten Bandung, Sekretaris Dinas Dukcapil menerangkan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung saat ini sekitar 3,6 juta. Kita juga memahami keberagaman warga masyarakat dari aspek pendidikan, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung sebenarnya bukan hanya menggunakan aplikasi Sekedap saja. Disdukcapil Bandung juga memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara offline. Karena masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui keberadaan aplikasi Sekedap, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi bawah dan kelompok usia di atas 40 tahun yang belum memiliki smartphone. Yang kedua, upaya yang dilakukan untuk menyiasati masyarakat yang belum memiliki aplikasi perangkat telepon genggam untuk mengakses pelayanan aplikasi Sekedap. Uraian lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung untuk menyiasati masyarakat yang belum dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara online dengan aplikasi Sekedap dijelaskan oleh Sekretaris Dinas sebagai berikut. Selain aplikasi Sekedap, kita juga menyediakan pelayanan keliling ke desa-desa perbatasan seperti ada yang berbatasan dengan Garut atau Cianjur. Jadi selama beroperasinya layanan aplikasi Sekedap, pelayanan keliling juga tetap harus dilaksanakan. Bahkan kita juga melaksanakan layanan jemput bola ke rumah warga lansia, ODGJ, dan disabilitas. Selain itu, Dukcapil juga memberikan pelayanan membantu di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung yang ditangani oleh 2 orang operator dari Dinas Dukcapil. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu dari perspektif agile governance pada indikator business driven, maka dapat diketahui bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dalam merumuskan dan menjalankan kebijakannya berupa pelayanan administrasi kependudukan dengan aplikasi Sekedap telah mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, pihak Dinas Dukcapil selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang memiliki tugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan tidak memaksa seluruh warga untuk mengakses layanan melalui aplikasi Sekedap, tetapi masih memberikan pelayanan secara langsung atau offline, baik di kantor Dinas Dukcapil maupun di tiap kecamatan. Selain itu, Dinas Dukcapil juga memberikan layanan keliling di daerah perbatasan dengan daerah lain, bahkan layanan jemput bola ke rumah warga lansia, ODGJ, dan disabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan kependudukan terpadu dari perspektif agile governance dan indikator business driven telah terpenuhi. Indikator 4.2.3 yaitu indikator human focused.
Menurut Luna Cornson dan Muara dalam Indriani tahun 2022 halaman 21, human focused yaitu masyarakat perlu dilibatkan untuk berpartisipasi karena merupakan elemen kunci sebuah perubahan dan kekuatan pendorong bagi organisasi. Kerjasama antara organisasi dan pelayanan publik dengan masyarakat dapat menciptakan mekanisme yang efektif untuk menyukseskan program yang dirancang. Mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam perancangan aplikasi Sekedap, saya mengajukan pertanyaan pada saat wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan masyarakat dalam perancangan aplikasi Sekedap. Inisiasi perancangan aplikasi Sakedap tentu berasal dari pihak internal di Dukcapil Kabupaten Bandung. Sebagai wujud implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan secara daring. Sedangkan pengembangan inovasi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan baik Sakedap maupun aplikasi lainnya sebenarnya dibuat berdasarkan keluhan atau pengaduan warga masyarakat yang masuk melalui WhatsApp, spam lapor, Instagram, atau juga website di Dukcapil. Pada awalnya aplikasi Sakedap ini memang khusus dirancang terutama untuk melayani pembuatan KTP elektronik. Jika membuka akses layanan dengan menggunakan WhatsApp atau Pandawa, per hari bisa masuk 1000 pesan sehingga petugas harus bekerja hingga tengah malam. Hal-hal tersebut yang dalam rapat internal menjadi salah satu alasan untuk mengembangkan aplikasi khusus pelayanan administrasi kependudukan. Yang kedua, respon Dukcapil terhadap keluhan masyarakat dalam penggunaan aplikasi Sakedap. Keluhan warga masyarakat yang disampaikan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Dinas Dukcapil tentu kita terima dengan senang hati. Bahkan tanggapan masyarakat baik yang positif maupun negatif tersebut kita bahas dalam rapat dinas untuk perbaikan layanan dan inovasi ke depannya. Khusus berkaitan dengan permintaan pelayanan KTP elektronik, terus terang kita menghadapi kendala dengan keterbatasan belangko KTP elektronik dan tingginya permintaan warga yang tidak seimbang. Oleh sebab itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung merencanakan untuk mengembangkan aplikasi Sakedap dengan membuat aplikasi baru yang diberi nama Bedas Smart System. Bedas Smart Service. Berdasarkan penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Sekretaris Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Bandung mengenai implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu dari perspektif Agile Governance. Pada indikator Human Focused dapat diketahui bahwa Dinas Dukcapil melibatkan masyarakat dalam perancangan sistem aplikasi tersebut. Terlibatan warga masyarakat berupa tanggapan, sasaran, dan kritikan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan kemudian dibahas dalam rapat internal dinas. Keluhan dan tanggapan masyarakat itu pula yang menjadi dasar pengembangan aplikasi Sakedap menjadi aplikasi baru yang diberi nama Bedas Smart Service. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan kependudukan terpadu dalam perspektif Agile Governance dengan indikator Human Focused telah terpenuhi. Yang selanjutnya indikator 4.2.4 yaitu indikator based on quick wins. Menurut Luna Cornson dan Muara dalam Indriani tahun 2022 halaman 21, based on quick wins yaitu kesuksesan yang telah tercapai dengan cepat perlu dijadikan sebagai motivasi atau dorongan lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Berkaitan hal tersebut, untuk mengetahui gambar mengenai implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu, ditinjau dari perspektif Agile Governance pada indikator based on quick wins.
Peneliti melakukan wawancara dengan staf bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, yaitu Ibu Rizka Mauladi, SIKOM, sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kendala dalam penggunaan aplikasi Sakedap. Mengenai kendala penggunaan aplikasi Sakedap yang dirasakan oleh warga masyarakat sesuai dengan keluhan maupun kritikan yang disampaikan pada Dinas Dukcapil, dijelaskan oleh staf bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagai berikut. Keluhan warga masyarakat terhadap aplikasi Sakedap pasti ada karena sebenarnya aplikasi Sakedap adalah transisi dari Pandawa. Dari pelayanan melalui WA, yang kendalanya adalah Dinas Dukcapil tidak bisa membatasi banyaknya pesan yang masuk dan petugas juga tidak bisa memproses semua permintaan sampai tengah malam. Hingga akhirnya Dinas Dukcapil mengembangkan aplikasi sehingga permintaan pelayanan administrasi kependudukan bisa ditentukan kuota, tanggal, dan waktunya. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu masih adanya warga masyarakat yang belum melek teknologi. Selain itu, kestabilan jaringan internet juga menjadi kendala, sampai ada laporan warga yang kesulitan untuk mengupload dokumen. Jadi bukan hanya warganya yang tidak mempunyai handphone atau tidak tahu cara menggunakan smartphone, tapi terkoneksi ke jaringan internetnya yang tidak stabil. Kendala lainnya adalah rendahnya minat baca masyarakat. Dalam aplikasi Sakedap sebenarnya sudah disediakan fitur menjelaskan informasi, tata cara, dan persyaratan untuk tiap jenis layanan administrasi kependudukan. Namun masih ada saja warga masyarakat yang menganggapnya ribet atau sulit menggunakan aplikasi Sakedap. Hal yang unik berkaitan dengan budaya masyarakat, ada warga yang merasa lebih senang mengurus administrasi kependudukan dengan cara datang ke kantor Dukcapil dan menganggap bahwa dengan menggunakan aplikasi di smartphone, prosesnya akan lebih lama. Yang kedua, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dijelaskan oleh staf bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagai berikut. Yaitu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Dinas Dukcapil menyediakan helpdesk secara langsung. Warga dapat bertatap muka dengan petugas atau operator. Kalau warga tersebut telah memiliki smartphone, maka petugas akan membantu membuatkan akun di aplikasi Sakedap dan pengajuan dokumen administrasi kependudukannya dipandu oleh petugas. Sedangkan bagi warga yang belum memiliki smartphone, di Dukcapil memberikan layanan loket khusus untuk pelayanan, misalnya layanan ke rumah sakit atau surat keterangan miskin dari dinas sosial. Adapun dari aspek internal kepegawaian, para petugas dan operator melayani masyarakat dengan aplikasi Sakedap. Juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dengan mengikuti bimbingan teknis sejak tahun 2021 agar pelayanan lebih baik dan lebih cepat lagi. Hingga saat ini operator kami mampu menangani sampai kuota 150 layanan per hari. Dari penjelasan staf bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa aplikasi Sakedap merupakan pengembangan dari layanan administrasi kependudukan yang diberi nama Pandawa, yang kelemahannya adalah banyaknya permintaan pelayanan dan jumlahnya sampai ribuan tiap hari. Dengan aplikasi Sakedap, maka dapat ditentukan kuota permintaan layanan, waktu layanan, dan juga tanggalnya. Adapun hambatan pelayanan administrasi kependudukan dengan administrasi Sakedap, yaitu masih adanya warga masyarakat yang belum memiliki teknologi atau belum bisa mengikuti perkembangan teknologi di bidang pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, kestabilan jaringan internet menjadi kendala yang dianggap serius. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung juga menyediakan helpdesk atau layanan untuk memberikan informasi dan bantuan teknis administrasi kependudukan bagi warga yang belum
memahami cara kerja aplikasi Sekedap. Sedangkan upaya internal yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja petugas dan operator dengan mengadakan bimbingan teknis sejak tahun 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari indikator based on quicks, yaitu menjadikan kesuksesan yang telah diraih menjadi dorongan atau motivasi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal di bidang pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan aplikasi Sekedap sebagai salah satu perwujudan agile governance dinilai telah terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu indikator 4.2.5, yaitu indikator systematic and adaptive approach. Menurut Luna, Crunchen dan Muara dalam Indriani tahun 2022 berpandangan bahwa systematic and adaptive approach yaitu sebuah organisasi harus mengembangkan kemampuan intrinsik untuk menangani perubahan yang sistematis agar dapat bekerja secara adaptif dan bukan prediktif. Organisasi perlu mempertimbangkan perubahan sebagai komponen penting untuk menyesuaikan kebutuhan lingkungan. Berkenaan dengan hal itu, untuk mengetahui implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu dari perspektif agile governance dengan indikator systematic and adaptive approach, peneliti menanyakan kepada staf bidang pemetaan data dan inovasi pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung, yaitu Ibu Rizka Mauladi SIKOM, sebagai berikut. Yaitu yang pertama, penggunaan aplikasi Sekedap ditinjau dari aspek sistematis. Dari aspek sistem, aplikasi Sekedap dapat memangkas alur birokrasi dari yang asalnya ada pengajuan berkas yang masuk ke Disdukcapil sebagai arsip fisik. Dengan adanya aplikasi Sekedap, kita menggunakan arsip digital. Selain itu, waktu dan tata cara pengurusan administrasi kependudukan juga sangat berbeda antara pelayanan manual dengan pelayanan digital melalui aplikasi Sekedap. Pelayanan administrasi kependudukan secara langsung alurnya dimulai dari pengajuan, pemeriksaan berkas, proses, kemudian pemohon menunggu hingga selesai. Sedangkan pelayanan administrasi kependudukan dengan aplikasi Sekedap, alurnya dimulai dari pembuatan akun, memilih layanan yang diinginkan, dan tracking proses. Dalam proses ini, untuk dokumen seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan akte kematian, waktunya hanya beberapa jam saja. Perbedaan lainnya, jika ada dokumen atau berkas yang tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon. Dan dalam tahapan tracking prosesnya ada notifikasi pending, disertai penjelasan penundaan proses tersebut. Sedangkan dalam pelayanan langsung, jika ada dokumen atau berkas yang tidak sesuai, maka tracking prosesnya adalah disertai dengan penjelasan penundaan proses tersebut. Sedangkan dalam pelayanan langsung, jika ada dokumen yang tidak sesuai, maka pemohon harus kembali ke rumah untuk memperbaiki dokumen tersebut dan kembali ke kantor Disdukcapil. Dengan aplikasi Sekedap, jika semua dokumen yang dipersyaratkan sudah benar, maka akan segera diproses dan dalam waktu hanya beberapa jam pemohon akan mendapatkan barcode untuk mencetak sendiri layanan administrasi yang diajukan atau dikirim berupa file PDF melalui WhatsApp. Yang kedua, penggunaan aplikasi Sekedap ditinjau dari aspek adaptif. Dari aspek adaptif, dengan adanya aplikasi Sekedap terdapat dua jenis proses adaptasi, yaitu adaptasi internal dan adaptasi eksternal. Adaptasi internal dimulai dari adanya kebijakan. Kepala Dinas Dukcapil mengeluarkan surat keputusan penetapan dan pengenalan aplikasi Sekedap. Berikutnya, secara struktural ada koordinasi di antara komponen
Dinas Dukcapil misalnya dalam hal sosialisasi, bimbingan teknis, serta rapat koordinasi dengan stakeholder, kecamatan, desa, dan lain-lain. Sedangkan bagi petugas atau operator mampu beradaptasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK yang dilaksanakan secara online melalui jaringan internet. Perlu diketahui pula bahwa sebelum penggunaan aplikasi Sakadap ada masa transisi selama 1 bulan. Aplikasi Sakadap pertama kali launching pada 30 Juni tahun 2021 dan pada bulan Mei kita melakukan uji coba, yaitu pelayanan dilakukan melalui WhatsApp dan aplikasi Sakadap. Untuk adaptasi eksternal, dalam hal ini masyarakat pengguna aplikasi Sakadap pada masa transisi di bulan Mei tahun 2021 banyak masukan dari masyarakat melalui komentar dan pengaduan. Sosialisasi aplikasi Sakadap dilakukan dengan cara memberikan surat edaran kepada 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan pada saat melakukan pelayanan keliling. Ada juga billboard yang dipasang di daerah-daerah perbatasan. Selain itu, sosialisasi dengan membagikan banner, pamflet, atau booklet ke 280 desa di Kabupaten Bandung. Jadi proses adaptasi masyarakat kita upayakan membatasi pelayanan secara langsung dan pelayanan melalui WhatsApp untuk selanjutnya kita arahkan masyarakat menggunakan aplikasi Sakadap untuk mengurus administrasi pendudukan yang mereka butuhkan. Begitupun masyarakat yang datang ke kantor Dukcapil untuk mengajukan pelayanan administrasi pendudukan tetap kita arahkan untuk menggunakan aplikasi Sakadap. Informasi yang dipaparkan oleh staf bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung di atas menggambarkan bahwa dari aspek sistem pelayanan administrasi kependudukan dengan aplikasi Sakadap dapat memangkas alur birokrasi menjadi lebih ringkas. Pemohon layanan cukup mengunggah dokumen yang disyaratkan, kemudian melihat prosesnya melalui tracking proses dan menunggu hasilnya. Sedangkan dari aspek adaptif, dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui aplikasi Sakadap, maka secara internal, yang pertama, Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung mengeluarkan kebijakan sebagai payung hukum. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan stakeholder, kecamatan, dan desa. Yang ketiga, melakukan sosialisasi, serta yang keempat, meningkatkan kemampuan petugas dan operator melalui bimbingan teknis. Adapun aspek adaptif dari sisi eksternal, yaitu senantiasa mendorong masyarakat untuk beralih dari pelayanan secara online, secara langsung atau offline, menjadi pelayanan secara tidak langsung atau online. Melalui aplikasi Sakadap, walaupun pelayanan langsung masih tetap terus diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator systematic and adaptive approach sebagai salah satu prinsip agile governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung dengan menggunakan aplikasi Sakadap dinilai telah terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu indikator 4.2.6, yaitu indikator Simple Design and Continuous Refinement. Simple Design and Continuous Refinement menurut Luna Krunsen dan Muara dalam Indrayani tahun 2022 halaman 21, yaitu bahwa sebuah organisasi perlu memilih cara yang sederhana dan layak untuk menyelesaikan sebuah masalah agar dapat dipahami oleh semua orang. Dan kata lain, merumuskan kebijakan pemecahan masalah dengan sesuatu yang sederhana tapi dengan hasil yang cepat dan sedikit sumber daya yang dikeluarkan. Untuk mendapatkan penjelasan dan gambaran mengenai indikator ini, peneliti melakukan wawancara dengan Paujan Ahmad, warga masyarakat yang menggunakan aplikasi Sakadap untuk mendapatkan
layanan administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Hasil wawancara tersebut yaitu yang pertama, desain dan kepraktisan aplikasi Sakedap. Jika dibandingkan dengan website pemerintah, desain aplikasi Sakedap jika bisa dibilang cukup baik. Aplikasi Sakedap juga lebih sederhana tampilannya. Pada halaman pembuka, kita akan melihat 3 menu utama, yaitu akta kematian, KTP elektronik, dan pengambilan antrian. Sedangkan layanan administrasi kependudukan pada website dirasa lebih rumit karena pertama kita harus membuka aplikasi browser, mengetikkan alamat website, masuk ke halaman beranda, baru kemudian memilih menu layanan yang diinginkan. Yang kedua, kemudahan penggunaan aplikasi Sakedap. Untuk menggunakan aplikasi Sakedap, terlebih dahulu kita harus mengunduhnya dari Google Play Store. Aplikasi ini hanya berukuran 2,6 MB, sangat kecil jika dibandingkan dengan aplikasi Android lainnya. Selain itu, platform versi Android yang support dengan aplikasi ini mulai dari Android versi 5.0 sehingga dapat digunakan oleh handphone keluaran lama dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, dari aspek user interface atau UI, seperti yang tadi sudah katakan, aplikasi ini dinilai user friendly karena layanan administrasi kependudukan dan yang kita inginkan sudah disediakan menunya. Administrasi kependudukan yang kita inginkan, ada juga fitur lain yang dapat memudahkan pengguna, yaitu menu penjelasan dan persyaratan dari tiap jenis layanan kependudukan. Jadi secara keseluruhan, aplikasi ini relatif mudah untuk digunakan, termasuk oleh masyarakat yang masih awam dengan cara kerja smartphone dan layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, kelemahan atau kekurangan aplikasi Sakedap. Aplikasi Sakedap yang pernah saya gunakan untuk pembuatan KTP elektronik adalah versi 1.2 yang diupdate terakhir kali pada tanggal 14 Februari 2022. Kelemahan atau kekurangan yang mungkin dirasakan masyarakat terutama yang masih awam dengan cara kerja smartphone dan aplikasi berbasis OS Android seperti aplikasi Sakedap ini. Pada tahap awal kita harus membuat akun dan mengisikan data seperti nomor kartu keluarga, NIK, username, password lengkap, alamat email, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian memverifikasi akun yang telah dibuat. Ini akan dirasa cukup merepotkan. Sebaiknya untuk membuat akun cukup alamat email, username, dan password saja untuk melakukan login ke aplikasi Sakedap. Seperti kita membuat akun media sosial. Kekurangan lainnya menurut saya adalah menu layanan administrasi kependudukan yang tidak lengkap. Di layar utama hanya tampil 2 menu, yaitu akta kematian dan KTP elektronik. Yang keempat yaitu pengembangan aplikasi Sakedap di masa yang akan datang. Hal yang paling urgent untuk dilakukan secepatnya adalah penambahan menu. Sebaiknya setiap layanan administrasi kependudukan disediakan menu masing-masing sehingga pengguna dapat langsung memilih layanan yang diinginkan. Saat ini fitur layanan yang ditampilkan di layar aplikasi hanya akta kematian dan KTP elektronik. Sedangkan fitur lain seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan yang lainnya belum disediakan menunya. Selain itu, perbaikan juga hendaknya segera dilakukan terhadap stabilitas jaringan dan server aplikasi sehingga tidak terjadi kendala ketika pengguna mengupload dokumen sebagai syarat layanan yang diinginkan. Fitur lain juga perlu ditambahkan dalam aplikasi Sakedap adalah
fasilitas untuk tanya jawab antara pengguna yang mengalami kendala dengan operator secara langsung dan real time. Kalau kita melihat Google Play Store dan membuka penjelasan tentang aplikasi sekedap, dapat diketahui bahwa rating aplikasi ini hanya 2.1 dari rating maksimal 5.0 dengan rating paling banyak bintang 1. Banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan tidak pada tempatnya. Misalnya mengeluarkan kesulitan mengupload dokumen dan menganggap kesulitan itu diakibatkan oleh aplikasi sekedap yang belum maksimal. Padahal sebenarnya kondisi tersebut disebabkan oleh tidak stabilnya jaringan internet di wilayah pengguna. Selain itu, banyak masyarakat masih belum mengetahui adanya aplikasi sekedap untuk layanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, sebaiknya Disdukcapil Kabupaten Bandung terus melakukan sosialisasi secara teratur dan berkesinambungan terhadap warga masyarakat. Penilaian indikator simple design and continuous refinement sebagai salah satu prinsip agile governance sengaja dipilih dari pihak eksternal, yaitu warga pengguna aplikasi sekedap. Hal ini dimaksudkan agar penilaiannya lebih objektif. Penjelasan yang disampaikan oleh Fauzan Ahmad menunjukkan bahwa aspek desain dan praktisan aplikasi sekedap dinilai sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, yaitu kemudahan dalam pembuatan akun dan kelengkapan penilaian administrasi kependudukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk indikator simple design and continuous refinement, aplikasi sekedap dinilai belum memenuhi prinsip agile governance karena dari sudut pandang pengguna, aplikasi sekedap dinilai masih belum praktis penggunaannya dan masih ada jenis layanan administrasi kependudukan yang belum disediakan dunia seperti kartu keluarga, kartu identitas anak, dan akta kelahiran. Selanjutnya yaitu ada bab 5 penutup, yaitu terdapat indikator 5.1 kesimpulan. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu di Dinas Kependudukan dan Pesertaan Sipil Kabupaten Bandung dari perspektif agile governance dengan menggunakan pendapat Luna, Franzen, dan Muara sebagai referensi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip agile governance dengan indikator Good Energy Governance dinilai telah terpenuhi karena sistem pelayanan kependudukan terpadu dengan menggunakan aplikasi sekedap di Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Penggunaan aplikasi sekedap di Kabupaten Bandung secara operasional menggunakan surat edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pesertaan Sipil Kabupaten Bandung nomor 470/861 Disdukcapil. Dengan digunakannya aplikasi sekedap, maka pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah dan dapat memangkas alur birokrasi menjadi lebih ringkas. Yang kedua, prinsip agile governance dengan indikator business driven dinilai telah terpenuhi karena penggunaan aplikasi sekedap untuk pelayanan administrasi kependudukan telah mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada prinsip agile governance dengan indikator human focused dinilai telah terpenuhi karena warga masyarakat diikutsertakan dalam perancangan sistem pelayanan kependudukan terpadu dengan aplikasi sekedap. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud yaitu ketanggapan, keluhan, dan kritikan masyarakat dijadikan sebagai bahan acuan dalam rapat-rapat dinas dan inisiasi pembuatan aplikasi sekedap. Yang keempat, prinsip agile governance dengan indikator based on convince dinilai telah terpenuhi karena Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan update sistem aplikasi serta meningkatkan kinerja dan kompetensi operator dengan menyelenggarakan bimbingan teknis. Yang kelima, prinsip agile governance dengan indikator sistem
Systematic and Adaptive Approach dinilai telah terpenuhi karena dari aspek sistem secara internal Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung melakukan adaptasi berupa pembuatan kebijakan, dapat koordinasi dengan berbagai stakeholder, sosialisasi, dan meningkatkan kompetensi operator. Sedangkan secara eksternal, Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung terus mendorong masyarakat agar beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan. Yang keenam, prinsip Agile Governance dengan indikator Simple Design and Continuous Refinement nilai belum terpenuhi karena aplikasi sekadap untuk pelayanan administrasi kependudukan masih terdapat kelemahan, yaitu belum lengkapnya jenis layanan kependudukan pada menu utama, stabilitas jaringan internet, dan kerumitan pada saat pembuatan akun. Indikator 5.2 yaitu saran-saran. Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung diharapkan segera melakukan revisi terhadap aplikasi sekadap dan melengkapi menu utama dengan jenis-jenis lain yang belum lengkap seperti pembuatan kartu keluarga, kelahiran, dan kartu identitas anak. Hal ini mengingatkan pada saat ini di halaman menu utama hanya tersedia menu untuk pelayanan akta kematian dan KTP elektronik. Yang kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung hendaknya melakukan kerjasama lebih lanjut dengan Dinas Komunikasi dan Informasi serta pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan upaya penyediaan jaringan internet yang lebih stabil. Yang ketiga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal penyediaan belangko KTP elektronik agar warga masyarakat yang ingin membuat KTP elektronik baru atau mengganti KTP elektronik dapat dilayani dengan baik. Yang keempat, yang terakhir, warga masyarakat Kabupaten Bandung hendaknya membantu Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dalam hal sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring dengan menggunakan aplikasi sekadap agar pelayanan administrasi kependudukan dapat efektif dan efisien. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.